Representasi lagu, representasi musik itu jauh lebih mendalam artinya ketika didengarkan dibandingkan dengan visual. Ketika kita melihat satu gambar gunung misalnya, kita lihat sekali, oh indah ya. Kita bisa menutup gambar tersebut dan besoknya kita lihat lagi, oh indah ya. Bisa kita tutup dan bisa kita lihat lagi, oh indah dan segala macam. Itu nggak akan lebih banyak daripada gimana kinerja kuping kita menerima sebuah prosesi lagu gitu ya. Karena satu hal yang mendasar, visual bisa saja sangat membosankan, audio bisa saja sangat membosankan, namun sesuatu yang diam itu akan jauh lebih membosankan daripada sesuatu yang bergerak. Kinerja seperti itu yang kira-kira menjadi keilmuan mendasar mengapa audio begitu sangat terkenal dibandingkan dengan visual, dibandingkan dengan lukisan misalnya, dibandingkan dengan pengetahuan kita tentang atau koleksi kita tentang visual. Kolektor lukisan sama kolektor CD jauh lebih banyak kolektor CD misalnya. Kolektor poster dibandingkan dengan kolektor single lagu MP3 atau MP3 yang ada di komputer kita, mungkin bisa jadi lebih banyak audio dibandingkan dengan visual yang kita capai gitu. Dan batasan-batasan juga menjadi hal-hal yang tambahan yang cukup unik ya. Kayak sampai detik ini belum ada teknologi apapun yang bisa menggambar di bidang tanpa frame misalnya. Kita selalu terpukau dengan frame ya selama ini. Handphone kita berbentuk frame, kotak, TV, layar, semua. Bahkan pameran lukisan pun, lukisan selalu dikasih bingkai gitu, dikasih batasan. Selalu terbatas karena ruangannya tidak bisa unlimited. Padahal yang kita lihat di dunia ini unlimited gitu. Kita nggak punya batasan. Ya mungkin cuma ngeblur aja, tapi kan yang kita lihat nggak pernah di frame, semuanya terlihat dengan luas gitu ya. Dan ketika divisualisasikan kita harus membatasi itu. Sementara audio ketika harus divisualisasikan itu nyaris tanpa limitasi apapun selain waktu. Ya limitasinya hanya waktu karena memang dia berjalan. Jadi harus dilimitkan oleh waktu. Misalnya durasi satu lagu yang bagus itu ya 3 menit aja. Hits makernya radio cukup 3 menit dan segala macam. Namun nggak terjadi ketika kita bertutur, ketika kita misalnya harus berkata terus menerus sepanjang masa, sepanjang waktu pun tidak ada batasannya. Selain ya mungkin akan lelah, akan capek, akan mati besok misalnya kita sehingga tidak bisa bercerita lagi dan segala macam. Namun ya visual ya terhenti, cukup di situ saja, cukup di-frame-kan, cukup dikotakan, cukup dihentikan, cukup dibuat batasan tentang visual untuk bisa menjalankan fungsinya sebagai visual. Dan ternyata itu nggak jadi lebih menarik dibandingkan dengan paparan audio. Kira-kira demikian bagaimana sebuah kinerja visual dan audio ada di ranah kreatif. Yang selanjutnya pola-pola kolaborasi seperti yang tadi saya sampaikan akan terus mengiringi kegiatan-kegiatan bernama kreatif tadi. Unsur utamanya tetap visual dan audio dan didukung oleh kinerja otak beserta proses perekaman untuk selanjutnya dipaparkan kepada semesta melalui fasilitas-fasilitas yang ada di supporting system. Ada venue pameran, ada ruang studio musik, lalu kemudian ketika sudah dilakukan dan dikolaborasikan dengan fasilitas sehingga hasilnya bisa sampai kepada apresiator, orang yang akan menikmati hasil karya tersebut. Ada beberapa yang mempertanyakan tentang bagaimana ketika satu unsur tidak bekerja dalam pola kreatif, dalam artian berbicara tentang visual, audio, memori dan otak, kita akan bertabrakan dengan satu cerita yang bernama disfungsi sebuah kinerja unsur atau kinerja dari unsur-unsur yang tadi saya sebutkan. Contoh misalnya, saya pelukis saja karena saya nggak bisa bernyanyi dan saya juga nggak mampu untuk mencipta nada dan suasana gitu ya. Saya juga memiliki keterbatasan dalam berucap, tapi saya mampu memvisualisasikan sesuatu dengan sangat baik. Di sana jelas kita hanya bisa melihat bahwa ada kinerja otak untuk bisa merespons sebuah gambar, dalam artian dia memiliki kemampuan dalam menyikapi sesuatu,
melihat sesuatu lalu kemudian dia memproses sesuatu tersebut dalam bentuk goresan gitu ya. Karena saya pinter, saya berpikir, jadi goresan untuk menggambar gunung itu bentuknya seperti ini misalnya. Bukan seperti ini bukan gunung namanya gitu. Karena saya memiliki nalar bahwa gunung bentuknya seperti inilah, saya akhirnya menggambar gunung seperti itu. Di sana jelas ada kinerja otak. Lalu ketika dia menggoreskan garis untuk memvisualisasikan apa yang sudah dia lihat, disitulah terjadi proses perekaman. Kalau enggak, ya dia akan diam saja.